Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nino Oktaviana. Di video kali ini, aku akan membahas soal-soal tentang P3K kebidanan, yaitu kompetensi teknis. Pembahasan soalnya adalah asuhan kebidanan kehamilan fisiologis bagian 3. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, Nyonya S berusia 28 tahun datang ke PMB mengatakan hamil anak ketiga dan belum pernah keguguran. Hasil anamnesis didapatkan ibu tidak ingat HPHT. Pergerakan janin dirasakan pertama kali berdasarkan data di atas. Usia kehamilan ibu tersebut adalah A. 16 minggu, B. 17 minggu, C. 18 minggu, D 19 minggu, dan yang E 20 minggu. Ayo kita bahas sama-sama ya teman-teman. Biasanya pergerakan bayi dapat dirasakan pada minggu ke-16 sampai ke-22. Setiap ibu hamil akan mengalami pergerakan janin yang berbeda-beda. Pada ibu hamil yang mengandung anak ketiga, mungkin akan lebih dini mengetahui adanya gerakan janin karena sudah berpengalaman. Nah, karena ibu hamilnya sudah hamil anak ketiga, maka sudah berpengalaman dan beliau lupa HPHT dan dirasakan pergerakan janinnya pertama kali kemarin. Jadi, jawabannya adalah yang A ya, teman-teman, 16 minggu. Oke, kalau begitu next kita lanjut soal nomor 2. Nyonya C berusia 27 tahun. G1 P0A0 datang ke BPS dengan usia kehamilan 38 minggu. Mengeluh kencang-kencang. Hasil pemeriksaan menunjukkan keadaan umum baik. Tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, TFU 30 cm. Kepala sudah masuk 2/5, VT pembukaan serviks 8 cm, dan selaput ketuban masih utuh. Berdasarkan kasus tersebut, penurunan kepala berada pada A-1, B-2, C-3, D-4, dan E-5. Oke, kita bahas pertama-tama HOT1 ya teman-teman. Kalau HOT1 ini biasanya itu sekitar 4/5 ya teman-teman. Yaitu bidang yang dibentuk pada lingkaran PAP atau pintu atas panggul dengan bagian atas simfisis. Jadi ini 5/5 ya teman-teman. 4/5 maksud saya. Nah, kemudian HOT2 itu adalah 3/5. Yaitu bidang ini sejajar dengan bidang HOT1, terletak setinggi bagian bawah simfisis. Nah, jadi ini 3/5 ya teman-teman. Nah, yang C, HOT3 itu 2/5. Itu bidang ini biasanya sejajar dengan HOT1 dan HOT2, terletak setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Kemudian yang HOT4 itu 1/5. Nah, itu biasanya bidang ini sejajar dengan bidang HOT1, HOT2, HOT3, terletak setinggi os coccygeus. Dan yang kelima ini itu sudah berada di perineum ya teman-teman. Perineum. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman, HOT3. Oke, next kita lanjut soal nomor 3. Nyonya G datang ke bidan pada tanggal 15 Agustus 2020 untuk pemeriksaan kehamilan. HPHT tanggal 25 Februari 2020. Keluhan yang dirasakan adalah muncul flek hitam pada wajah, terutama pada pipi, hidung, dan dahi. Keluhan Nyonya G tersebut adalah A. Striae
hiperpigmentasi, B. striae alba, C. striae livida, C. Closma grapidarum, dan E. linea nigra. Nah, jawabannya adalah apa? Oke, teman-teman, kita bahas ya. Yang A itu hiperpigmentasi itu adalah kondisi ketika area kulit tertentu menjadi lebih gelap daripada warna kulit sekitar. Jadi ini bukan ya teman-teman. Yang A bukan. Kemudian yang B striae alba. Itu adalah kondisi yang lebih parah ditandai dengan garis hipopigmentasi dan terjadinya atropi pada epidermis dan dermis. Striae alba juga bukan ya teman-teman. Kemudian yang C, striae livida. Kalau striae livida ini adalah garis-garis yang warnanya biru pada kulit karena striae yang masih baru. Dan ini juga bukan ya teman-teman. Dan yang D, closma grapidarum. Ini closma adalah artinya disebut juga dengan topeng. Biasanya itu terjadi pada kehamilan dan menjadi salah satu tanda kehamilan yang menjadi perubahan pigmen coklat kekuningan atau bintik-bintik yang diintensifkan oleh paparan sinar matahari yang terjadinya penggelapan kulit. Biasanya terjadi selama 16 minggu usia kehamilan. Nah, jadi jawabannya itu yang D ini ya teman-teman. Terjadinya plek hitam pada wajah. Kemudian yang E, linea nigra ini adalah garis kehamilan berwarna kehitaman yang terbentang memanjang dari pusar hingga tulang kemaluan. Dan ini juga bukan ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D, closma grapidarum. Oke, kita lanjut lagi ya soal nomor 4. Nyonya N berusia 23 tahun, G1 P0 A0. Datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Mengeluh sering mual, sakit punggung, dan pusing. Hasil pemeriksaan perut membesar. DJJ 144 kali per menit. Tekanan darah 120 per 70. Apa yang merupakan tanda pasti kehamilan pada kasus tersebut? Yang A, merasa mual, B, tidak menstruasi, C, sakit kepala dan punggung, D, terdengar DJJ, dan E, perut membesar. Nah, di sini ya teman-teman, apa yang merupakan tanda pasti kehamilan pada kasus tersebut? Yang merupakan tanda pasti bahwa Ibu N ini hamil, yaitu adalah yang D ya teman-teman, terdengarnya detak jantung bayinya. Oke, next kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5. Nyonya H berusia 30 tahun, G2 P1 A0. Datang ke bidan mengeluh kakinya kram. Hasil pemeriksaan usia kehamilan 32 minggu, TFU 33 cm, palpasi kepala belum masuk panggul, dan pemeriksaan janin baik. Berapakah tafsiran berat janinnya? A 3.500 gram, B 3.255 gram, C 3.100 gram, D 3.410 gram, E 3.565 gram. Nah, ini ada rumusnya ya teman-teman. Jadi rumusnya itu dengan menggunakan rumus McDonald. Mari kita bahas bersama-sama. Itu TFU dikurang N, kemudian dikali 155 gram. Maaf ya teman-teman, tulisannya agak jelek karena agak susah menulisnya. Kemudian TFU di sini 33 cm. Nah, sedangkan N ini ada rumusnya ya teman-teman. Jadi N itu ada 2. Yang belum masuk PAP itu 12.
Itu rumus ya teman-teman. Belum masuk PAP 12. Kalau yang sudah masuk PAP atau pintu atas panggul itu 11. Karena ini belum masuk PAP, jadi 12 ya teman-teman. 33 TFU dikurang 12 dikali 155 gram. Jadi hasilnya adalah 3.255 gram. Ini dikurang dan dikalikan saja ya teman-teman hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita langsung saja lanjut soal yang terakhir atau soal yang nomor 6. Nyonya U berusia 26 tahun, G1P0A0. Usia kehamilan 32 minggu, datang ke bidan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Hasil pemeriksaan ibu dan janin dalam keadaan baik. Kapan pasien harus melakukan kunjungan ulang? Oke, kita bahas sama-sama ya teman-teman. Nah, ini usia kehamilannya 32 minggu. Dan ibu harus melakukan kunjungan ulang itu sekitar A1 minggu lagi, B2 minggu lagi, C3 minggu lagi, D4 minggu lagi, E5 minggu lagi. Usia kehamilan sampai 28 minggu itu biasanya 28 minggu itu biasanya setiap 4 minggu sekali ya teman-teman. Kontrol setiap 4 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Itu kalau usia kehamilannya sudah 1 sampai 28 minggu. Kalau usia kehamilannya sudah 28 sampai 36 minggu. Maaf teman-teman ya, tulisannya agak jelek. Itu sekitar 2 minggu kontrolnya ya teman-teman. 2 minggu lagi. Kalau usia kehamilannya antara 36 minggu sampai kelahiran, itu wajib 1 minggu sekali ya teman-teman kontrolnya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman, karena usia kehamilannya 32 minggu, sedangkan sekitar 28 sampai 36 minggu itu biasanya kontrol 2 minggu lagi. Jadi jawabannya yang B. Oke teman-teman, 6 soal dulu ya yang kita bahas. Nanti aku akan membuat video soal-soal yang terbaru lagi. Semoga tahun ini kita bisa lulus P3K dan semoga bermanfaat. Kalau begitu, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videoku.